Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jeffrey. Di video kali ini kita akan bahas tentang Google Keyword Planner. Kita akan bahas tentang sekilas dari Google Keyword Planner dan juga cara menggunakan Google Keyword Planner untuk keperluan keyword research. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring digital marketing bersama saya, bisa klik link di deskripsi, atau yang ikut kelas online digital marketing juga bisa cek link di deskripsi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Apa itu Google Keyword Planner? Jadi Google Keyword Planner ini adalah salah satu fitur yang ada di dalam Google Ads. Google Ads itu satu platform yang bisa kita gunakan kalau kita mau beriklan di Google atau di jaringannya Google. Nah, Google Keyword Planner ini tuh bisa kita gunakan untuk mencari ide keyword baru, dan juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan volume pencarian suatu keyword. Manfaatnya, kalau menggunakan Google Keyword Planner, itu kita bisa lakukan keyword research, baik itu untuk keperluan SEO ataupun untuk keperluan ide konten. Dan kita juga bisa menentukan keyword saat membuat iklan di Google dengan pakai GKP ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas di langkah-langkah berikut ini. Untuk menggunakan Google Keyword Planner, teman-teman perlu punya akun Google Ads. Jadi bisa buka ads.google.com dan kemudian registrasi dulu di sana. Nah, setelah bisa masuk ke akun Google Ads-nya, teman-teman bisa klik menu Tools, kemudian ke bagian Keyword Planner. Nanti akan ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu untuk Discover New Keywords atau mencari ide keyword baru, atau untuk mendapatkan volume dan forecast pencarian. Untuk mendapatkan ide konten dan research keyword, saya biasanya gunakan yang Discover New Keywords. Jadi kita bisa memilih mau memulai dengan keyword atau dengan website tertentu. Nah, di sini saya coba pakai yang Discover New Keywords bagian keywords. Jadi kita bisa masukkan kata kunci produk kita atau kata kunci website kita, misalkan seperti ini Instagram marketing, kemudian klik Get Results. Nanti Google akan menampilkan berapa sih volume pencarian dari keyword tersebut. Kita bisa lihat apakah volumenya tinggi atau kecil. Nah, kita jadi tahu tentang volume pencarian keyword-keyword yang ada di sana. Kemudian kita bisa menentukan nih, apakah keyword tersebut menarik atau tepat untuk dibidik atau tidak. Utamakan kita memilih keyword yang tepat. Jadi misalkan kalau sebuah keyword volumenya tinggi, artinya banyak orang yang mencari. Nah, itu bisa dipertimbangkan sebagai keyword yang kita pakai di website ataupun di konten website kita ataupun di tempat-tempat lainnya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, teman-teman akan menemukan bagian Keyword Ideas. Keyword Ideas ini adalah rekomendasi atau referensi keyword-keyword lain yang relevan yang diberikan oleh Google. Jadi tadi misalkan contohnya saya masukkan keyword Instagram marketing, ternyata ada rekomendasi kata kunci lain seperti cara memasarkan produk di Instagram dan sebagainya. Nah, di situ kita juga bisa lihat average monthly search-nya berapa, kompetisinya seperti apa. Nah, di sini kita bisa pelajari list ini untuk membuat content plan ataupun untuk dapat opsi keyword-keyword lainnya. Nah, jadi kita bisa dapat ide keyword, kemudian ini bisa dijadikan ide konten website, dan kita jadi tahu keyword-keyword potensial lain yang sebenarnya juga bisa dibidik. Jadi dari satu keyword tuh bisa menghasilkan banyak keyword turunan, dan ini bisa dieksplor menjadi untuk ads, untuk konten website, dan sebagainya. Jadi banyak cara pemanfaatannya. Intinya teman-teman bisa catat semua keyword yang bermanfaat ini, atau ini juga bisa diekspor dengan memanfaatkan fitur ekspor yang ada di Google Keyword Planner. Jadi bisa save datanya dan bisa untuk analisis di waktu yang akan datang. Nah, dari hasil keyword research ini, untuk para pemilik website itu bisa membuat content plan. Jadi setelah tahu keyword-keyword apa yang potensial dan bagus, kita bisa buat content plan untuk membantu kita mengelola website ataupun channel-channel yang kita miliki. Nah, cara membuat content plan sudah saya bahas di video tutorial yang ini, walaupun ini untuk social media plan, tapi juga bisa diaplikasikan untuk pembuatan content plan website ataupun blog. Dan kalau misalkan mau bikin outline untuk kontennya, mau bikin perencanaan konten, bisa juga pelajari video tutorial tentang menulis artikel ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan, dan bagi teman-teman yang mau ikut private mentoring digital marketing langsung bersama saya, bisa klik link di deskripsi ya. Semoga pembahasan tentang Google Keyword Planner ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya.